Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sinar X. Untuk proses pembentukan sinar X sendiri ada dua macam. Yang pertama ada yang namanya Bremsstrahlung radiation, yang kedua karakteristik sinar X. Namun secara garis besar pembentukan sinar X terjadi ketika katoda, yang elektron pada katoda yang terdapat di dalam filamen ditembakkan dengan sangat cepat dengan tegangan yang sangat tinggi, voltase yang sangat tinggi ke anoda atau ke logam target seperti itu. Jadi tumbukan antara elektron di katoda dengan elektron di anoda ini akan menghasilkan sebuah sinar atau cahaya yang nantinya kita ketahui sebagai sinar X. Namun dari tembakan elektron pada katoda dengan elektron pada anoda tidak selalu menghasilkan sinar X, namun juga dihasilkan sebuah panas yang sangat besar sehingga di dalam sebuah tabung sinar X ada yang namanya cooling water. Selain cooling water, di dalam tabung sinar X juga ada yang namanya focusing cup. Focusing cup di sini berfungsi untuk memfokuskan elektron dari katoda yang menuju elektron di anoda seperti itu. Jadi fokus tembakannya itu akan terfokus dari katoda ke anoda, itu fokus seperti itu, tidak melebar ke mana-mana. Selain itu ada juga yang namanya beryllium windows. Beryllium windows di sini digunakan untuk meradiasikan sinar X yang dihasilkan, karena seperti yang kita tahu bahwasanya tabung sinar X merupakan tabung vakum, sehingga untuk meradiasikan sinar X yang dihasilkan itu dibutuhkan suatu celah kecil yang dalam hal ini kita sebut sebagai beryllium window seperti itu. Itu merupakan penjelasan tentang pembentukan sinar X secara garis besar. Jadi secara garis besar ada tiga komponen penting dalam pembentukan sinar X. Yang pertama adalah elektron pada katoda, yang kedua adalah tegangan tinggi atau voltase yang sangat tinggi, dan yang terakhir adalah logam target atau anoda, elektron yang ada di anoda seperti itu. Untuk penjelasan berikutnya adalah tentang Bremsstrahlung radiation dan juga karakteristik radiation seperti berikut. Jadi seperti yang telah dijelaskan barusan bahwa sinar X itu memiliki sebuah tabung sinar X. Jadi dapat dilihat di animasi ini merupakan tabung sinar X, di mana filamen yang berisi katoda itu menembus anoda atau logam target sehingga dihasilkan sebuah sinar X. Untuk tipe yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi itu ada yang namanya Bremsstrahlung atau breaking radiation. Bremsstrahlung ini merupakan bahasa Jerman ya. Untuk Bremsstrahlung ini terjadi ketika elektron pada katoda yang terdapat di filamen tadi itu yang secara cepat ingin menembus suatu anoda di logam target itu, yang awalnya berjalan sangat cepat kemudian dia diperlambat sehingga dia itu elektron pada katoda tadi itu membelok tidak tepat menembus pada elektron di anoda sehingga dihasilkan sebuah selisih energi, di mana selisih energi ini nanti diradiasikan menjadi sebuah sinar yang kemudian disebut sebagai Bremsstrahlung radiation. Untuk yang kedua adalah karakteristik sinar X. Untuk karakteristik sinar X ini terjadi ketika elektron pada katoda atau pada filamen tadi itu ditembakkan tepat pada elektron yang ada di anoda. Sehingga dari tembakan ini, dari tumbukan ini menyebabkan elektron pada anoda itu keluar dari kulitnya. Dapat dilihat bahwa elektron menembak pada elektron di kulit K sehingga elektron di kulit K hilang dan terjadi kekosongan, sehingga elektron pada kulit K ini diisi oleh kulit di atasnya yaitu kulit L, dan elektron pada kulit L akhirnya menghilang, akhirnya kosong, sehingga elektron pada kulit L ini diisi oleh elektron pada kulit M seperti itu. Jadi di kulit M kan kosong, nah dari kulit M ini diisi oleh elektron di atasnya lagi yaitu elektron N dari kulit N. Lalu bagaimanakah
bagaimanakah radiasi atau sinar X di sini terbentuklah. Jadi dari kulit L yang didonorkan kepada kulit K itu ada yang namanya selisih energi, sama seperti Bremsstrahlung tadi. Jadi adanya selisih energi di sini kemudian diradiasikan menjadi yang namanya sinar X karakteristik. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.